Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Putri Cahyani. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Untuk memulai bisnis model kanvas, kita harus paham 9 elemen yang harus diperhatikan dalam memulai bisnis model kanvas. Yang pertama, apa sih yang harus diperhatikan dalam memulai bisnis model kanvas? Yang pertama itu customer segment. Customer segment, apa sih customer segment itu? Customer segment itu target pemasaran. Kira-kira siapa saja pelanggan yang membeli produk kita? Yang pertama itu pria dan wanita. Terus yang kedua anak-anak dan dewasa. Dan semua umur dan kalangan. Yang kedua itu value proposition. Value proposition itu adalah tentang produk apa saja yang kita tawarkan untuk konsumen kita. Jadi kita menyediakan berbagai macam kebutuhan keseharian Anda seperti makanan, minuman, bahan pokok, dan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga itu channel. Channel itu saluran. Bagaimana cara kita untuk memperkenalkan produk kita ke konsumen. Kita menggunakan media sosial, dan yang kedua kita menjual langsung pada pembeli, jadi secara tatap muka langsung ketemu oleh konsumen langsung. Yang keempat itu customer relationship. Customer relationship itu bagaimana cara kita menjaga hubungan kepada konsumen sehingga konsumen itu tidak berpaling ke kompetitor lain. Yang pertama itu kami menerima return barang bila tidak sesuai pembelian pelanggan. Yang kedua, memberikan THR hari raya berupa barang atau bahan pokok. Dan yang ketiga, untuk harga kita usahakan tidak terlalu mahal dan tidak beda jauh dari toko yang lain agar customer tidak berpaling dari toko kita. Revenue stream adalah sumber pendapatan. Jadi pendapatan dari awal kita membangun bisnis ini, yang pertama itu modal awal dari ownernya, dan yang kedua itu pemasukan dari penjualan. Yang pertama penjualan makanan, minuman, dan bahan pokok lainnya. Yang keenam itu key activity, jadi kegiatan apa saja yang dijalankan. Yang pertama itu melayani pelanggan yang beli, yang kedua itu merapikan barang yang berserakan atau yang tidak tertata, yang ketiga itu mengisi stok barang yang habis atau kosong. Yang ketujuh adalah key research. Key research adalah sumber daya yang dapat mendukung bisnis Anda. Itu bisa orang atau barang. Yang pertama itu pelayan. Kita sangat membutuhkan pelayan untuk customer nanti bila butuh sesuatu atau ada yang ingin ditanyakan. Terus kasir. Kita sangat membutuhkan kasir. Kalau nggak ada kasir nanti bayar ke siapa? Yang ketiga itu etalase. Etalase itu sangat dibutuhkan untuk naruh barang pastinya, entah itu makanan atau minuman atau bahan pokok yang lain. Yang keempat itu mesin pendingin. Mesin pendingin itu sangat dibutuhkan untuk minuman, apalagi kalau cuacanya panas, pasti orang-orang membutuhkan minuman yang dingin karena segar kan pastinya. Yang kelima itu rak makanan. Rak makanan itu sangat dibutuhkan biar terlihat rapih, jadi makanannya ditata biar rapi, biar nanti kalau orang mau nyari juga gampang ketemunya. Yang kedelapan itu key partner. Key partner itu apa sih? Key partner itu partner apa saja yang kita butuhkan dalam memulai bisnis ini. Yang pertama itu pastinya pelayan, karena kalau nggak ada pelayan siapa yang bakal melayani pelanggan. Dan yang kedua itu supplier bahan pokok untuk toko, seperti agen-agen yang ada di pasar. Jadi selain ke perusahaan, kita juga ke agen-agen juga, karena nggak semua kan kita bisa ambil dari perusahaan. Nah, yang ketiga ini perusahaan makanan di Cikarang. Perusahaan makanan di Cikarang seperti es krim, kan kadang kita kalau es krim bisa langsung dari perusahaannya nanti diantarin sama mereka. Terus kayak minuman mineral kayak galon isi ulang itu bisa kayak aqua, terus
dan mineral itu kan bisa langsung dari perusahaannya, nanti diantarin juga sama mereka. Yang ke-9 adalah cost structure. Cost structure adalah struktur biaya. Biaya apa saja sih yang bakal kita keluarkan untuk bisnis ini? Yang pertama itu biaya pembelian bahan dan peralatan lainnya. Yang kedua itu biaya gaji karyawan. Yang ketiga itu biaya listrik. Yang keempat itu biaya pajak. Dan yang kelima itu biaya sewa tempat. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.